Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang soleha, pernah tidak kita merasa heran ada anak yang sudah disekolahkan di tempat yang paling mahal, gurunya hebat, fasilitasnya super lengkap, tapi kok rasanya dinasihati susahnya luar biasa, bebal, membangkang, dan hatinya seolah keras seperti batu. Sebelum kita menyalahkan pergaulan atau lingkungan luar, yuk kita ajar diri kita dan suami untuk bermuhasabah sejenak ke dalam dapur kita. Coba kita cek dari mana asal makanan yang mendarat di piring anak-anak kita. Karena ya dalam Islam itu setetes darah dan sekerat daging yang tumbuh dari harta yang tidak halal memiliki pengaruh yang sangat dahsyat dalam menggelapkan hati dan pikiran anak. Inti 1, hubungan nafkah halal dengan terkabulnya doa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah menceritakan sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang seseorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Seperti musafir, rambutnya kusut, badannya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Robbi, Ya Robbi." Penyebab doa terhalang, maksudnya itu ya secara syariat doa orang musafir itu mustajab, ibu-ibu ya. Tapi Rasulullah melanjutkan, namun makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia diberi makanan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Daging yang tumbuh dari yang haram, maksudnya ya setiap suapan yang tidak halal yang masuk ke perut anak kita akan menjadi energi. Kalau energinya dari jalan yang tidak berkah, maka anak akan cenderung malas, diajak ibadah berat, diajak berbuat baik, dan bawaannya ingin melanggar aturan saja. Karena api tidak akan pernah melahirkan perdamaian. Inti 2, peran istri sebagai penjaga gawang harta halal. Lalu apa peran kita sebagai istri di rumah untuk menjaga benteng kehalalan ini? Ada 1, jangan menuntut di luar kemampuan suaminya, ibu-ibu ya. Maksudnya banyak suami yang akhirnya nekat mengambil jalan pintas, entah itu korupsi, menerima suap, atau berbuat curang dalam berdagang ya. Karena tidak kuat menerima tuntutan gaya hidup istrinya yang selalu tinggi. Sifat qanaah, istri adalah penyelamat suami dari api neraka. 2, tiru kalimat wanita soleha zaman dulu. Wanita soleha zaman dulu itu ya di masa tabi'in, ketika suaminya mau berangkat kerja mencari nafkah, mereka akan memegang pakaian suaminya sambil berpesan, "Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah dalam mencari rezeki. Kami sanggup menahan lapar dan dahaga di dunia ini, tetapi kami tidak akan pernah sanggup menahan panasnya api neraka akibat harta yang haram." 3, yakinlah bahwa yang halal itu berkah. Maksudnya, biar sedikit menurut pandangan manusia, kalau jalannya halal, ia akan mencukupi, menenangkan hati, dan melahirkan anak-anak yang berbakti. Tapi biar banyak, kalau jalannya batil, ia hanya akan membawa penyakit, kegelisahan, dan tengkaran di dalam rumah. Penutup, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita jadikan rumah kita tempat yang bersih dari harta-harta yang subnat, apalagi yang haram. Jadikanlah setiap suapan makanan yang kita hidangkan untuk anak dan suami kita sebagai sumber pahala dan keberkahan hidup. Semoga Allah mencukupkan kita semua dengan rezeki yang halal dan thayyib, serta menjaga keluarga kita dari segala bentuk maksiat dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.